Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita sampai di hari yang ke-10 atau hari ke-11 di bulan Ramadan tahun 1445. Tentu hal ini patut untuk kita bersyukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan juga itu artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendulang kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, di antara keberkahan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah atau bulan pengampunan, di mana kita manusia tentu sangat amat butuh pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ibni Adama khata'un." Tiap-tiap anak Adam itu pasti berdosa. Wa khairal khata'ina tawabin. Dan tiap-tiap orang yang sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah bertobat. Nah, oleh karena itulah maka di bulan Ramadan yang juga merupakan adalah Syahrul Maghfirah, merupakan kesempatan bagi kita untuk memutihkan semua dosa perbuatan yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man soma," di lafadz yang lain "man qoma," dan di lafadz yang lain "man qoma lailatul qadr." Ya. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan, dan barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, ya, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya, ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kita, bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan, sholat ketika kita di malam Lailatul Qadar, ternyata jaminannya adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Akan tetapi syaratnya adalah harus beriman dan harus mengharap keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratu lima bainahunna idza tanabatil kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, mukaffaratu lima bainahunna, dapat menghapus dosa-dosa. Idza tanabatil kabair, apabila menjauhkan dari perbuatan dosa yang besar atau kabair. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, janganlah kita pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena kita pernah di masa lalu misalnya menjadi syaribul khamar, ya, orang-orang yang pernah minum khamar, atau menjadi syarik, ya, pencuri, atau perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain, ahluz zani, ya, mohon maaf, pezina, ya. Semuanya dijamin diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adabu thumma la tunsurun. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Maka segeralah kembali kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu adab yang tidak ada penolong bagimu. Ya, ini dalam surat Az-Zumar Allah menjanjikan bahwasanya semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya itu akan diampuni semuanya. Ya, akan diampuni semuanya. Nah, oleh karena itu maka merupakan kesempatan yang sangat luar biasa kita dipertemukan di dalam bulan Ramadan ini, ya, di mana Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis lagi, di dalam hadis yang merupakan hadis qudsi, riwayat Imam At-Tirmidzi, an Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam ana kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma ka'anna fika wala ubali. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah tabaraka wa taala, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu, ya, atas perbuatan yang pernah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Kemudian dilanjutkan, ya bena Adam, lau balagat ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menumpuk dosa setinggi langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya, tsumma atatani la tusyriku bi la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, kemudian kamu lakitani, ya, summa lakitani la tusyriku bi, kemudian kamu menjumpaiku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, maka aku akan menjumpaimu biqarabiha, dengan maghfirah sepenuh bumi juga. Masya Allah, ya jamaah sekalian. Jadi ini adalah jaminan-jaminan dari Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan syarat adalah tidak berbuat syirik kepadanya, ya, dan juga memenuhi apa yang menjadi syarat dan ketentuannya. Yaitu apabila kita bermohon ampun kepada Allah, ya, istighfar, juga disertai dengan taubatan nasuha, yaitu merasa menyesal atas perbuatan dosa yang pernah kita perbuat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut.
Nah, sekali lagi, mumpung masih terbuka lebar ya kesempatan bagi kita, ya, ibarat kata mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya. Selama hayat masih dikandung badan. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun, untuk bertobat kepadanya. Lebih lagi, sekali lagi adalah di bulan Ramadan ini. Kita gunakan dan kesempatan, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat, kita perbanyak amal-amal soleh, yang semuanya itu mudah-mudahan akan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan keridhaannya, kita kelak akan berjumpa di puncak kebahagiaan, yaitu bersama-sama di dalam surganya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.